Bagaimana pula dengan kalian? Cameron Lin melihat Marlo Yu dan yang lainnya. Marlo Yu, Gordon Hong dan yang lainnya terlihat tidak terlalu senang, terutama Marlo Yu. Dia sebenarnya ingin menggunakan pertempuran ini untuk mengalahkan musuh besar Sekte Yukuan, membuat namanya menjadi terkenal, tetapi sekarang mereka malah berubah menjadi batu loncatan Cameron Lin. Menghadapi Cameron Lin yang sudah terluka parah akibat pertempuran, Marlo Yu dan Gordon Hong juga tidak yakin bisa mengalahkan Cameron Lin. Tuan Lin yang diakui dunia, kami semua mengakui kekalahan kami. Para Tianjiao tersenyum pahit sambil menundukkan kepala mereka. Tianjiao lain yang tidak bertempur juga terlihat kebingungan. Tidak disangka kali ini mereka menjadi saksi lahirnya sebuah keajaiban. Sehari sebelumnya mereka semua masih mengira meskipun Cameron Lin mendapatkan bantuan dari Istana Chaotian, dia juga pasti akan kalah telak dan kabur dari pertempuran. Tetapi sehari kemudian, laki-laki ini dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, berhasil menahan begitu banyak Tianjiao, mendesak Lingard Jun mengakui kekalahannya, sepertinya para generasi muda yang lain, juga bukan tandingannya. Bakat anak ini benar-benar luar biasa, sepertinya hanya dengan cara yang digunakannya dalam pertempuran ini, dia sudah bisa menjadi rival Stuart Gu. Para pendekar yang berasal dari generasi yang lebih tua kemudian menghela nafas. Sementara mereka yang lebih muda melihat ke arah Cameron Lin, dan mereka terlihat sangat terkejut. Awalnya mereka meremehkan anak muda yang tiba-tiba saja masuk ke dalam daftar tingkatan Tianjiao, tetapi sekarang mereka semua sudah mengakuinya, mungkin saja 10 tahun lagi, dari Istana Chaotian mungkin akan muncul lagi seorang Nine Emperor, atau mungkin saja muncul Suho Zhen yang lain. Tuan Lin, nama Anda sudah sangat tersohor, dan ternyata memang benar adanya. Douglas Gongsun menghela nafas. Hari ini kita menjadi saksi kelahiran dari keajaiban, ayo semuanya kita bersulang. Harit Wang juga mengangkat gelasnya, menenggak isinya sampai habis. Para Tianjiao yang memiliki hubungan biasa-biasa saja dengan Cameron Lin lantas tersenyum pada Cameron Lin. Tidak perlu bersedih, kekalahan sementara bukanlah hal yang menakutkan. Jika kamu sudah masuk ke Freeze Palace, menjadi dewa sejati, itulah pertempuran kalian yang sesungguhnya. Petua Jun mengatakannya dengan suara kecil pada Lingard Jun. Tetapi ketika mengatakannya Petua Jun juga tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Dia tahu, Cameron Lin baru saja masuk ke Istana Chaotian, sama sekali tidak mendapatkan banyak bantuan dari sumber alami Istana Chaotian. Sekarang dia sudah berhasil mengalahkan Lingard Jun. Ketika dia menjadi dewa sejati, apakah Lingard Jun bisa mengejar ketertinggalannya? Setelah pertempuran ini berakhir, para orang hebat kemudian perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut. Sementara Cameron Lin malah kembali ke guanya, mulai mengasingkan diri untuk memulihkan kembali dirinya. Sumber-sumber alami Istana Chaotian tidak henti-hentinya terus mengalir ke tempat di mana Cameron Lin berada. Dia mendapatkan perlakuan yang sama dengan Yehes Hua, putra suci. Cameron Lin mengasingkan diri selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun ini, di luar sana juga banyak perubahan yang terjadi. Stuart Gu 10 tahun yang lalu berhasil menjadi dewa sejati, meninggalkan daftar tingkatan Tianjiao. Sementara peringkat Cameron Lin menggantikan peringkat Stuart Gu, menjadi nomor 1 dalam daftar tingkatan Tianjiao. Simon Lin sudah hampir 30 tahun tidak muncul. Lingard juga sejak pertempurannya dengan Cameron Lin dia pun mengasingkan diri di Freeze Palace, tidak ada kabarnya di dunia Tianhuang. Para Tianjiao yang lain juga tidak dalam keadaan yang begitu baik. Pertempuran Cameron Lin dan Lingard Jun memberikan pukulan yang sangat besar pada mental mereka, banyak yang kemudian terus dihantui oleh perasaan gelisah. Sementara itu Cameron Lin setelah keluar dari pengasingan, diam-diam membawa Yaxter Lu meninggalkan Istana Chaotian. Mereka berdua bergegas, menuju ke gurun selatan. Yaxter Lu yang sekarang tidak lain seperti seekor naga yang sangat berpotensi dan sedang dalam persembunyian, sepasang matanya terlihat sangat cerdas, tidak ada emosi dan sangat kuat. Beberapa tahun ini Cameron Lin juga mendapatkan banyak sumber alam dari Yaxter Lu.
Sekarang meskipun Yaxter Lu sudah lebih matang, tetapi kemampuannya juga tidak lebih lemah dari Gordon Hong yang 20 tahun lalu. Sementara itu tenaga dalam Cameron Lin sendiri, kelihatan seperti orang biasa yang tidak berlatih kultivasi, bahkan Yaxter Lu juga tidak bisa merasakannya. Cameron Lin dan Yaxter Lu sudah tiba di Gurun Selatan, mereka pun langsung menuju ke kota White Lion. Kota ini sudah sangat maju. Cameron Lin melihat kota White Lion yang kelihatan sangat ramai, dan bergumam. Kota White Lion adalah kota besar perekonomian Gurun Selatan. Ketika Tuan Muda Cameron datang, waktu itu kota ini sedang mengalami bencana, banyak yang memilih untuk meninggalkannya, makanya tempat ini dulu terlihat sangat sunyi. Ujar Yaxter Lu, dia memang lahir di Gurun Selatan, ketika dia masih muda dia banyak menghabiskan waktunya di tempat ini. Cameron Lin lantas mengangguk, setelah itu langsung menuju ke aula White Lion. Perjalanan mereka berdua lancar tanpa hambatan, mereka pun tiba di aula White Lion. Orang aula White Lion melihat Cameron Lin dan Yaxter Lu segera menyambut mereka mengatakan, "Kalian berdua, apakah tujuan kalian datang ke aula White Lion?" Meskipun tidak mengenal Cameron Lin dan Yaxter Lu, tetapi aura yang muncul dari tubuh laki-laki paruh baya itu terasa tidak biasa. Sementara itu anak mudanya juga terlihat sangat tidak asing, dia tidak berani bersikap macam-macam. Bagaimanapun aula White Lion adalah tempat kelahiran para pebisnis, oleh karenanya mereka sangat mementingkan sikap ramah. "Apakah Nona Cilia Su ada?" tanya Cameron Lin sambil tersenyum, "Tolong beritahu dia sebentar, teman lamanya datang mencarinya." "Apakah Anda adalah Tuan Muda Cameron?" Penjaga kaget sambil bertanya pada Cameron Lin. Di saat itu dia baru teringat akan pesan Nona Cilia Su. Wanita itu mengatakan dalam waktu dekat Cameron Lin yang menyelamatkan aula White Lion akan datang. Wanita itu bahkan memperlihatkan foto Cameron Lin pada mereka, dan di saat itu dia kemudian mengingat wajah orang yang ada di foto dan mencocokkannya dengan laki-laki yang ada di hadapannya. "Tuan Muda Cameron, silahkan masuk." Dia pernah mendengar kabar kalau Cameron Lin adalah putra suci dari tempat suci Istana Chaotian, dan Cameron Lin juga adalah penyelamat aula White Lion. Di saat itu pintu gerbang aula White Lion terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Dewa Pedang Duming, Cilia Su, Zelix Su sama-sama muncul. Melihat Cameron Lin wajah mereka bertiga tersenyum sumringah. Apalagi Cilia Su, senyumannya seperti bunga-bunga yang sedang bermekaran. Sepasang matanya yang indah terus melihat ke arah Cameron Lin. Cameron Lin kemudian melihat beberapa teman lamanya itu, wajahnya memperlihatkan ekspresi senang. Di saat itu Dewa Perang Duming juga sudah mencapai tingkat setengah dewa sejati. Ketika berada di Istana Chaotian dia sudah mengetahui, teknik pedang yang dilatih oleh Dewa Pedang Duming adalah jurus pedang langit dari Kitab Pedang Rahasia. Mereka yang memasuki alam latihannya dari 10 orang hanya satu yang bisa bertahan hidup, tetapi jika berhasil melewati latihan di alam tersebut, sebelum memasuki alam latihan yang lebih besar tidak akan ada halangan yang berarti. Dengan menggunakan sumber alam sebagai fondasi kekuatan, kemampuan tempurnya juga sangat mengejutkan. Yang membuat Cameron Lin lebih takjub adalah, sekarang kemampuan Cilia Su juga berada di awal tingkat surga. Perkembangannya ini jika dibandingkan dengan kemajuan mereka yang berada di daftar akhir Tianjiao juga terbilang sudah cepat. Mereka semua kemudian menyambut Cameron Lin dan mengajaknya masuk. Cameron Lin tinggal di aula White Lion selama 3 hari, setelah itu dia pun meninggalkan tempat itu bersama dengan Yaxter Lu dan Dewa Pedang Duming. Mereka langsung menuju ke tempat teleportasi. Setengah bulan kemudian, gua yang ada di alam rahasia Penglai mengeluarkan cahaya, terlihat bayangan Cameron Lin dan teman-temannya. Cameron Lin lantas menarik nafas dalam. Akhirnya dia sudah kembali. Tetapi, dia segera mengerutkan dahinya. Dia berpesan agar keluarga Lin dan keluarga Gongsu menjaga tempat ini, tetapi sekarang di sini malah tidak terlihat siapapun. Dan dilihat dari kesunyian di tempat ini, jelas sudah lama tidak ada yang datang ke sini. "Tuan Muda Cameron, sepertinya sudah terjadi perubahan di Blue Star," ujar Dewa Pedang Duming dengan suara tenang.
Kita akan mengetahuinya setelah kita keluar, ujar Cameron Lin dengan tenang. Saat melangkahkan kakinya keluar, mereka pun keluar dari gua yang berada di antara istana. Siapa itu? Ada penyusup. Muncul belasan orang dari istana, ada yang sudah berada di tingkat dewa dan tingkat lainnya, dan mereka semua terlihat seperti penjaga. Mereka melihat ketiga orang yang melayang di udara, mata mereka memperhatikan ketiganya dengan tatapan mengancam. Siapa kalian? Cameron Lin memperhatikan mereka dari atas sana, melihat orang-orang bodoh ini, dengan berkata dengan dingin. Siapa kalian? Berani sekali kalian masuk ke wilayah Sekte Fusan. Mereka juga memperhatikan Cameron Lin dan teman-temannya dengan tatapan dingin, sepertinya mereka tidak tahu siapa mereka. Yaxter Lu. Cameron Lin mengerutkan dahinya. Yaxter Lu tidak perlu diberi perintah. Dia mengayunkan tangannya. Para penjaga itu tiba-tiba saja seperti dicekik oleh sebuah tangan besar yang tidak terlihat. Mereka semua tidak bisa bernafas. Berhenti. Muncul beberapa bayangan dari dalam istana, dan mereka adalah pendekar yang sudah berada di tingkat dewa daratan, dan yang memimpin mereka adalah dewa terkuat. Semuanya, ada salah paham apa ini? Bagaimana kalau Anda semua melepaskan penjaga ini setelah itu kita mendiskusikannya kembali? Dewa terkuat Sekte Fusan mengatakannya sambil memberi hormat. Mata mereka terlihat penuh kecurigaan. Awalnya mereka mengira yang datang hanyalah penyusup yang kurang berhati-hati. Tetapi setelah melihat mereka, ketiga orang yang ada di hadapannya ini tidak ada satupun yang bisa ditembusnya. Setidaknya kemampuan mereka semua sudah berada di pertengahan tingkat surga. Yaxter Lu kemudian melihat ke arah Cameron Lin. Cameron Lin tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Yaxter Lu langsung melangkah maju, langkahnya itu seperti menginjak hati mereka. Orang-orang di Sekte Fusan semuanya seperti disambar petir, mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Mulai sekarang, aku akan bertanya kalian yang menjawab. Cameron Lin melihat orang-orang Sekte Fusan, dengan datar berkata, siapa kalian? Mengapa kalian bisa muncul di guaku? Apakah kamu adalah Tuan Muda Cameron yang sering disebut-sebut oleh para pribumi? Dewa terkuat mengatakannya dengan kaget, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka semua mengira pribumi yang berada di Blue Star selain anggota keluarga Suan Yuan yang merupakan pendekar tingkat setengah dewa sejati dan naga tua itu, pendekar yang sudah berada di akhir tingkat surga, tidak ada lagi yang pantas mereka perhatikan, tetapi tidak disangka laki-laki paruh baya yang berada di sisi Cameron Lin dengan dandanan seperti pelayan memiliki kekuatan yang setidaknya berada di puncak tingkat surga. Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya. Sudah kukatakan, aku tanya kamu jawab, kamu tidak boleh bertanya. Mendengar nada bicara Cameron Lin yang sepertinya tidak senang, Dewa terkuat Sekte Fusan kaget sekali kemudian mengangguk, mengatakan, kami adalah orang-orang Sekte Fusan yang berasal dari Jupiter. Ketika kita melakukan eksplorasi pada peninggalan bersejarah, dipindahkan dengan ke planet ini dengan kekuatan lingkaran sihir teleportasi yang sangat besar. Para dewa terkuat dari planet ini memang pantas mendapatkan panggilan tersebut. Kami yang diteleportasikan ke tempat ini sudah berada di level lebih dari setengah tingkat dewa sejati, dan untuk yang berada di tingkat surga jumlahnya mencapai ratusan orang. Energi Reiki di tempat ini jumlahnya sangat sedikit. Selama beberapa tahun ini kita sudah berhasil menguasai semua alam rahasia besar tempat ini. Dewa terkuat Fusan memberitahu semuanya. Sejak belasan tahun yang lalu ketika mereka semua tiba di Blue Star, mereka kemudian melawan pendekar-pendekar yang ada di Blue Star, bahkan setiap klan keluarga besar yang berada di dalam alam rahasia Penglai juga menjadi korban mereka. Untung saja keluarga Gongsun bertindak cepat, dengan menggunakan lingkaran sihir menyelamatkan sebagian besar dari prajurit yang ada di alam rahasia Penglai. Sekarang semua kekuatan besar yang ada di alam rahasia Penglai berkumpul di keluarga Lin Langya. Sementara pendekar-pendekar lain dari Sekte Fusan sedang berada di alam rahasia Kunlun berkumpul bersama dengan pendekar-pendekar yang lain. Cari mati. Cameron Lin benar-benar marah. Dia mengayunkan tangannya, orang-orang dari Sekte Fusan langsung berubah menjadi debu.
Ketika orang-orang klannya bertempur dengan klan darah, kerugian yang mereka alami tidak terlalu besar, dan mereka baru saja bertempur sekali dengan klan darah. Mereka juga butuh waktu untuk memulihkan stamina mereka kembali. Orang dari dunia lain malah datang, bukannya memikirkan kalau mereka sama-sama berasal dari klan manusia. Seharusnya mereka menghabisi klan darah terlebih dahulu. Mereka malah terlebih dahulu menyerang pendekar Blue Star. Ayo jalan. Aku ingin melihat orang-orang Jupiter. Bagaimana mereka menghancurkan orang-orang Blue Star. Wajah Cameron Lin tenang seperti air. Dia langsung meninggalkan gua. Negara Long, kota Zonghai. Dalam waktu 2 dekade, bagi kota negara Long, sudah merupakan waktu yang sangat lama. 20 tahun, perubahan kota Zonghai, benar-benar jauh dari bayangan Cameron Lin. Mereka memperhatikan kota Zonghai. Ada begitu banyak gedung-gedung tinggi yang tingginya mencapai ratusan tingkat. Gedung yang dulunya adalah gedung paling tinggi di kota Zonghai, sekarang berada di antara gedung-gedung lainnya, benar-benar terlihat seperti gedung yang paling rendah di tempat itu. Bukan hanya kota Zonghai. Sepanjang perjalanannya, Cameron Lin melihat kota-kota yang dulu tidak asing baginya, sepertinya juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dulu penduduk yang menempati kota tersebut paling-paling hanya di sekitar 10-20 juta orang, tetapi sekarang, tempat itu terlihat sangat penuh. Sepertinya 70% dari penduduk negara Long berkumpul di kota ini. Sebaliknya wilayah hutan yang berada di luar kota, sepertinya sudah ditinggalkan. Semakin masuk ke dalam hutan, bisa ditemukan gunung yang sangat besar. Rumput-rumput wilayah itu seperti tidak pernah diinjak orang. Hewan buas dengan energi Reiki yang besar sesekali terlihat. Meskipun hewan buas yang berkeliaran di tempat terbuka tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi manusia biasa jika tidak menggunakan peralatan tempur yang besar sama sekali tidak akan bisa mengalahkannya. Tuan Muda Cameron, energi Reiki di Blue Star rasanya tidak beres. Dewa Pedang Duming perlahan-lahan mengatakannya, dia pernah pergi ke dunia sekuler. Meskipun tidak banyak energi Reiki di dunia sekuler, tetapi dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu energi Reiki ini sudah bertambah begitu pesat. Hanya dalam waktu 20 tahun, Blue Star sudah mengalami perubahan sebesar ini. Cameron Lin kemudian menghela nafas. Jika memperhatikan lingkungan Blue Star sekarang orang-orang yang belajar ilmu bela diri di dunia sekuler juga bisa memetik buah dari hasil latihan mereka dengan cepat, bahkan mereka yang kemampuannya biasa-biasa saja mungkin saja bisa mencapai tingkat dewa. Sepanjang perjalanannya, Cameron Lin melihat ada banyak sekali yang berlatih ilmu bela diri, dan ada beberapa aliran yang sudah muncul. Cameron Lin dan teman-temannya bergerak dengan cepat, mereka akhirnya tiba di Gunung Langya. Pemandangan yang ada di Gunung Langya ini berbeda sekali dengan bayangannya. Dasar, mengapa Gunung Langya bisa berubah seperti ini? Dulu banyak sekali orang yang berlalu lalang di tempat ini. Gunung Langya yang hanya ada satu-satunya di dunia ini, sekarang sudah dipenuhi oleh rumput-rumput liar, dan tidak terlihat berbeda dengan pegunungan biasa lainnya. Jika diperhatikan dengan seksama bisa ditemukan wilayah bekas pertempuran. Asal tahu saja waktu itu Gunung Langya diberi lingkaran sihir oleh God Gong, dan belakangan keluarga Gongsu baru memberi bantuan. Meskipun ribuan tahun sudah berlalu, tidak seharusnya tempat ini berubah seperti ini. Tetapi sekarang di Gunung Langya ini di mana pula bisa ditemukan bekas lingkaran sihir. Cameron Lin dan teman-temannya turun di rumah bekas keluarga leluhur Cameron Lin yang ada di Gunung Langya. Tuan Muda Cameron, di tempat ini dulu pernah terjadi pertempuran, sayang sekali pertempuran itu sudah lama sekali terjadi. Yaxter Lu mengatakannya sambil menggelengkan kepalanya. Di sini masih bisa ditemukan bekas tinju yang sangat besar, sepertinya bekas itu ditinggalkan oleh pendekar yang setidaknya berada di akhir tingkat surga. Sepertinya orang-orang dari Sekte Fusan itu tidak mengatakan hal yang sesungguhnya. Ujar Dewa Pedang Duming. Tetapi Tuan Muda Cameron tidak perlu khawatir, di antara mereka yang paling kuat hanya berada di setengah tingkat dewa sejati. Naga tua dan pendekar Suan Yuan adalah pendekar setengah tingkat dewa sejati.
mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga Anda mengalami hal-hal yang buruk. Ekspresi wajah Cameron Lin terlihat dingin seperti air. Dia dengan dingin mengatakan, berani sekali menyentuh keluargaku. Cameron Lin, cari mati. Setelah mengatakannya, Cameron Lin langsung terbang berteriak keras. Saat berada di puncak Gunung Langya, dia langsung melancarkan sebuah serangan. Hong Long. Gunung Langya bergetar hebat, mengubur peninggalan tanah leluhur keluarga Lin. Ibu, lihat di sana ada manusia dewa. Tidak jauh dari Gunung Langya, ada seorang anak kecil yang menunjukkan sesuatu kepada ibunya. Anak kecil itu berbicara sambil menunjuk ke arah bayangan yang melayang di udara. Sayang, kamu tidak boleh bersikap lancang pada manusia dewa, ujar ibu muda itu dengan tergesa-gesa. Dia adalah kenalan Cameron Lin, putri atlet Yu Charol Yu. Meskipun dia memiliki kemampuan tingkat langit, tetapi sekarang di tempat ini Blue Star kemampuannya sama sekali bukan apa-apa. Awalnya dia berada di industri entertainment karena mendapatkan perlindungan dari keluarga Lin. Karirnya sangat lancar, tetapi saat keluarga Lin menghilang dalam waktu semalam, perlahan-lahan dia pun menghilang dari industri tersebut. Dia paham kali ini keluarga Lin pasti mengalami bahaya besar. Dia pernah meminta bantuan untuk mencari tahu tentang hal ini, tetapi dia tidak mendapatkan informasi apapun. Kedatangannya kali ini ke Gunung Langya, tidak lain adalah untuk melakukan penghormatan pada mereka yang sudah meninggal.